Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Kali ini saya berada di Ciputerrawet ya dalam acara RB Expo ya. RB Jatim Expo 2022. Kali ini kami ya bersama Ketua RB ya. Beliau dengan Bapak siapa? Dengan Budiono Yuwono, Pak. Oke, dengan Daniel Sunyoto. Bapak Daniel Sunyoto ini terkenal nih. Beliau ini sering saya lihat di YouTube kebetulan. Saya penikmat konten-kontennya beliau juga. Terima kasih. Dengan Bapak siapa? Saya Sulihin, Sekjen DPP RB. Oke, dari kita bersama Sekjen RB sama Ketua RB ya. Kali ini saya ingin mau tanya Pak. Ini saya mau tanya ke Ketua RB dulu aja deh. Oke ya. Oke. Bagaimana Pak antusias peserta untuk hari ini Pak, untuk yang ikut pameran di RB Jatim Expo 2022? Ya, kali ini yang ikut pameran selain dari developer juga dari kami sebagai property agent juga ikut. Jadi kita benar-benar mau meramaikan dari sisi primary dan sisi secondary. Berarti bukan hanya dari developer ya, tetapi juga dari agent-agent ya. Dan ini targetnya bukan hanya primary, tapi juga target market secondary. Nah, kalau boleh tahu Pak, berapa total yang ikut pada RB Jatim Expo ini? Kurang lebih 40 stand sudah. stand, Ya, ya? kurang lebih. Ya, Oke, itu 40. sudah termasuk sponsor dan anggota kami. Oke Pak. Harapannya Bapak? Harapan untuk RB acara ini ya otomatis developer juga bisa closing lebih banyak dan untuk secondary dan kantor-kantor agent kita bisa berkolaborasi lebih erat lagi, Pak. Yes. Berarti antara developer dengan agent memang satu kesatuan yang harus difasilitasi Pak. Dalam hal ini oke, dengan bank juga karena tidak lepas dari bank juga ya. Oke, berapa kali Pak dalam setahun acara seperti ini? Setelah pandemi ini yang pertama kali. Ini yang pertama kali. Iya, setelah pandemi 2 tahun yang lalu, Pak. Oke. Jadi Berarti ini 2 tahun yang lalu dong ini. iya, Cukup lama ya. iya, Puasa ya. puasa 2 tahun ya, Pak. Tapi Iya. saya lihat antusiasnya cukup luar biasa Pak. Dari peserta yang datang juga saya lihat standnya juga full ya. Luar biasa Pak. Terima kasih ya Pak Ketua Rebi ya. Kali ini saya sama Bapak ini, beliau ini saya sering lihat konten YouTube-nya. Saya juga banyak belajar. Saya sebagai konten kreator nih. Siap. Ini mewakili agent ya kalau saya tanya dalam hal ini ya. Sebagai Bapak dari Saya Daniel Sunyoto, selaku Dewan Kehormatan RB Jatim, dan juga Waketum 9 dari RB Nasional. Ya, seperti itu. Kalau Bapak lihat bagaimana peran agent di acara RB Jatim ini seperti apa? Karena ada kolaborasi antara, harus ada, dulu kan kita cuma lihat hanya pamerannya developer, sekarang kok agak ada yang beda gitu ya. Jadi ada yang melibatkan developer juga melibatkan agent juga. Ya, seperti yang tadi Pak Ketua sampaikan ya, Pak Budiono Yuwono, bahwa market hari ini itu bangkit di area primary project ya, developer maupun rumah-rumah resale. Nah, kalau rumah resale pasti kebanyakan mostly agent yang pegang. Nah, ini kesempatan ini diambil oleh teman-teman semua untuk mereka juga bisa melemparkan semua listing-listing secondary-nya ya, supaya bisa mendapatkan customer dari para walk-in, para pengunjung pameran ini ya. Oke. Berarti bukan fokus ke primary aja ya? Di pameran ini biasanya kan kita fokus kalau pameran itu primary produk-produk baru, tapi ini juga memfasilitasi second-nya. Betul. Dengan menghadirkan stand untuk agent ya, Yes. seperti ini ya. Harapannya Bapak ini sebagai mewakili agent properti Pak? Harapannya pasti closing yang sebanyak mungkin, ya kan? Karena menurut saya ini kesempatan yang bagus. Isunya mau ada resesi lah dan sebagainya. Saya pikir ya itu kita semua harus menghadapi. Tetapi buat para calon customer yang pintar, yang cerdas, sebenarnya hari ini itu harga properti dari sisi developer belum naik ya. Tapi tahun depan kalau memang kejadian itu harga rumah nggak bisa seperti sekarang. Kejadian apa nih Pak? Kalau sampai kejadian inflasi dan sebagainya, resesi 2023. resesi ya kan, berarti harga rumahnya udah nggak bisa ditahan seharga ini ya kan. Kedua juga ini bunga bank kemarin tanggal 21 udah naik, ya kan, berarti kedepannya kemungkinan bunga bank nggak bisa seperti ini. Jadi kalau mau beli ya harus beli sekarang. Harus sekarang ya? Harus sekarang belinya. Pak, ini kan kita dikasih bonus demografi untuk kaum milenial bahkan Pak, hampir 20-30% dari penduduk Indonesia ya. Ini ada pesan dan
kesan nih buat kaum milenial nih sebagai mewakili nih Bapak nih. Sebenarnya kali ini yang saya tahu sejak pandemi terjadi, itu beberapa bank membuat produk khusus untuk para kaum milenial. Oke. Ya saya memang nggak bisa nyebut merek ya. Oke. Tapi karena memang mereka melihat demografi ini cukup besar, mereka betul-betul adjustment mulai dari term pembayaran yang bisa sampai dengan 30 tahun, Oke. kemudian biaya KPR bisa diangsur sampai dengan 2 tahun, kemudian juga rasio angsuran bisa sampai dengan 50% Oke. ya daripada gaji. Nah ini bank-bank pada mulai menyasar kaum ini. Kenapa? Mungkin pada saat pandemi kemarin investor beberapa rada nahan. Oke. Tapi end usernya jalan terus karena Jalan terus. kebutuhan rumah kan jalan terus tiap tahun. Oke. Ya menurut saya ini dimanfaatkan karena kalau kondisi normal, bank mungkin tidak akan selalu menyasar kaum milenial seperti ini. Oke. Iya. Berarti teman-teman yang milenial nih silakan datang ya di Ya, apa? datang Datang langsung langsung ke ke pameran pameran kita RB Expo. RB Expo 2022 yang berlokasi di Ciputra World ya, World jangan ya. kemana-mana. Ya. Bagi teman-teman milenial, ini kesempatan teman-teman semua untuk melihat bagaimana properti yang cocok buat Anda dan kita juga ada beberapa ini ya promo-promo yang Termasuk bisa bunga dihadirkan. bank, ada beberapa bank yang juga Oke. partneran sama kita, mereka kasih special rate. Oke, ada special rate buat kaum milenial ya, teman-teman. Silakan datang. Demikian ya. Yes. Terima kasih Thank Pak you. atas waktunya. Oke, kali ini di acara Arebi Jatim Expo 2002 ya, ada kehadiran seorang tamu yang luar biasa nih dari DPP Arebi Nasional Pak ya. Ya, beliau ini hadir dalam acara hari ini luar biasa. Ya, saya mau minta pendapatnya Pak. Bagaimana pendapat Bapak tentang Arebi Jatim Expo ini pada hari ini? Antusiasnya begitu luar biasa loh Pak. Iya, ini luar biasa. Jadi teman-teman, kita tuh semua DPD itu biasa membuat Arebi Expo. Oke, setiap Ya, tahun apa? setiap tahun. Setiap tahun. Setiap tahun tuh mereka bikin masing-masing. Di seluruh Indonesia. Di seluruh DPD. Oke. Tapi hanya beberapa DPD yang jalan. Nah, Oke, jalan. Jatim ini adalah DPD yang kedua DPD kedua yang sudah mengadakan. yang sudah melakukan. Yang pertama itu DPD Sumatera Utara. Sumatera Utara. Oh, Yang malah Sumatera Utara. Sumatera dulu. Iya. Nah, ini yang kedua. Ini yang kedua. Jatim. Jatim. Biasanya nanti akan disusul oleh DKI, Banten Oke. begitu. Tapi kita untuk tahun ini DKI sama Banten mundur dulu karena kita ada acara Arebi Summit Oke. nanti tanggal 24 November. Oke, Nah, itu 24. acara besar untuk semua anggota Arebi dan pembeli, investor segala macam. Itu ada seminar besar untuk kita semua seluruh nasional, itu acara nasional. Apa Pak yang membedakan tentang apa Arebi Expo sebelum-sebelumnya Pak daripada tahun sebelumnya? Jadi Di gini. tahun 2002 ini. Tahun 2002 ini kan kita setelah pandemik nih. Selama 2 tahun kan kita tidak melakukan. Oke. Ya kan, karena pandemi tidak boleh berkumpul segala macam. Jadi ini adalah satu kesempatan kepada masyarakat luas untuk melihat properti yang ada sebelum harga naik dan bunga naik. Kalau saya bilang itu. Oke. Ada spesial ya di sini ya Yes. pada pameran ini, dari developernya ada juga. dari banknya juga. Dari banknya juga. Betul. Bahkan saya dengar dari Bapak Ketua juga tadi sama Pak Suyoto bahwa di sini bukan hanya developer Pak, tapi Ya. yang datang juga dari kalangan agent, kantor Betul. agent juga. Kantor saya agent ya. juga, mereka ikut partisipasi menjual produknya. Jadi orang ke sini bukan primary saja produknya, tapi secondary produk mereka Marketnya lebih luas Pak. lebih ya? luas lagi. Lebih luas Jadi lagi. datang aja ke sini, mau cari apa, semua ada nih, Palu Gada. Oke, Palu Gada, siap. Jadi Bapak, harapannya Bapak nih sebagai Sekjen nih Pak, Sekjen DPP Indonesia nih, untuk mungkin di wilayah DPP lainnya, DPD lainnya Pak. Jadi gini, harapan saya semua teman-teman bisa tetap melakukan aktivitasnya. Jangan mundur, kita bersama-sama memajukan perekonomian secara nasional. Oke. Karena broker ini kan bagian dari pergerakan perekonomian di Siap. Indonesia kita. Pak ngomong broker Pak, sekarang kan banyak nih broker yang muncul juga Pak ya. Maksud saya ada beberapa yang tidak di bawah naungan Arebi juga Pak. Bagaimana tanggapan Bapak? Apakah mereka harus gabung Pak untuk terdaftar sebagai anggota Arebi Pak? Ya jadi gini, prinsipnya adalah kami kan asosiasi. Oke. Ya, asosiasi Arebi ini adalah memang salah satunya asosiasi yang diakui oleh pemerintah. Oke. Ya, untuk menaungin semua broker yang ada di Indonesia. Siap. Dan sebenarnya setiap orang yang melakukan kegiatan berbisnis broker properti itu mereka harus punya izin sebenarnya. Mereka juga harus punya sertifikasi. Sertifikasi di bawah naungan Arebi.
Enggak, sertifikasi di bawah LSP BPI. Oh, LSP BPI. Iya, jadi itu ada sertifikasinya. Nah, kemudian mereka baru menjadi anggota AREBI. Oh. Anggota AREBI adalah perusahaan. Perusahaan. Kita perusahaan tuh Harus jadi berbadan hukum berarti. ya, berbadan hukum kan sekarang bisa dua. Berbadan hukum yang PT dan berbadan pribadi, perorangan kan sudah ada sekarang. Boleh ya berarti. Boleh, Pak, berbadan hukum. Karena apa? Kenapa pentingnya berbadan hukum? Karena kan kita ini kan pedagang jual beli properti. Kita perlu kepastian. Kita perlu ada yang jelas. Seorang tuh berusaha di bisnis ini alamatnya jelas segala macam supaya tidak terjadi seperti yang kejadian broker-broker bodong, yang nakal, yang segala macam. Berarti Bapak nih mungkin kasih ini deh pesan ya, biar mungkin ya saya juga melihat ya banyak sekali ya yang mereka Bapak bilang tadi ada broker bodong juga Pak. Oh, Bukan hanya banyak. developer bodong juga Iya, Pak. Mungkin ini adalah mungkin bisa menjawab Pak ya dengan mereka bergabung di AREBI, mungkin ada sedikit screening Pak. Dan juga saya lihat saya sebagai misalnya nih customer Pak ya, Iya. saya pasti akan memilih broker yang memang tersertifikasi AREBI gitu. Betul. Itu mungkin salah satu dampaknya bagaimana Pak menurut Bapak? Ya, Apakah jadi gini, seperti itu? memang kita ini kan gini, ini kan perlu edukasi, Edukasi. perlu keteraturan, ya kan? Edukasi itu kan memang makanya perlunya teman-teman di Jawa Timur bikin begini, itu kan tujuannya mengedukasi orang, mengajak masyarakat luas bahwa kalau kita mau bekerja di bisnis properti, ini loh ada kantornya, jelas orangnya, jelas organisasinya, badan usahanya jelas, semuanya clear and clear, sehingga masyarakat tuh merasa aman. Bertransaksi properti Bertransaksi lebih aman. lebih rasa aman, dijelas, ya kan? Semuanya clear and clear, tidak ada misalnya kalau dia dibohongin juga tahu tempat usahanya di mana. Saya bisa tahu carinya kemana. Ya, gitu cari ya. kemana. Oh, Nah, gitu ya. kita asosiasi kan juga melindungi mereka nih. Kalau mereka ada apa-apa, masyarakat juga bisa Tidak kontak lepas ke tangan tidak ya, lepas tangan lepas kita. tangan ya. Kita akan bantu lihat situasinya gimana, cari orang. Maka itu kita perlu badan hukum, saya bilang Oke, tadi. badan hukum. Yang perorangan, teman-teman yang masih perorangan sekarang, yang masih jadi broker tradisional kita ngomong, yang tidak punya izin, ayo bergabung sama kita, datang bersama-sama dengan kita. Kalau bergabung sama kita kan pasti Anda mendapatkan jaringan lebih luas, teman yang Artinya lebih banyak, potensi untuk terjual juga lebih besar. ya. Iya dong, karena kan bergabung. Bergabung. Karena walaupun orang menjual di kantor agent A misalnya, tapi mereka bisa mengekspos ke semua ya Bisa, berarti ya. karena misalnya contoh aja, kita 1.238 kantor. Oke, banyak juga Pak ya. Itu Itu di Jawa Timur. Enggak, seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia. 1.238 kantor kita. Itu kantor ya, belum pribadi punya itu. Andai kata kita bergabung di situ, satu kantor punya 10 orang aja. Oke. Wow. Gede Itu ya. adalah anggota kita. Wow, cukup banyak ya. Nah, kalau Anda masukkan blast di grup kita, AREBI itu kan kita ada aplikasi juga. Nah, di aplikasi itu kan semua dapat tergabung di dalam semua. Boleh menjual. Boleh semua. menjual semua. Wah, luar biasa. Jadi bisnis kita bertumbuh dengan cepat. Makanya tidak rugi ya. Tidak Broker-broker tradisional ini harus join Pak kepada kantor-kantor agent yang sudah tersertifikasi AREBI ya. Betul. Karena ini adalah salah satu asosiasi yang diakui oleh pemerintah ya. Yes, kita ada SK. Dengan kantor yang berapa tadi Pak? 1.200. 1.200 Pak di seluruh Indonesia teman-teman. Jadi jangan ragu bagi teman-teman yang sekarang masih jadi broker 13 DPD. 13 DPT. Oke, yang menjadi broker tradisional, ayo nih kalau mau jadi lebih profesional dan dilindungi secara asosiasi, Iya, betul. bisa join di asosiasi atau kantor yang sudah terdaftar, sebagai kantor AREBI AREBI. ataupun langsung menjadi anggota AREBI secara pribadi. Oke, siap. Jadi secara pribadi, perorangan, Perorangan. tapi yang berbadan hukum. benar-benar hukum, CV maksudnya. Enggak, PT perorangan sekarang Boleh sudah ya? ada. Jadi Oh. SK Kemenkumham yang terakhir tahun ini terbaru itu untuk usaha UMKM. Dan termasuk membuka kantor di AREBI ini boleh dong? Boleh seperti itu? perorangan. Jadi Perorangan. kita, misalnya Mas, Oke. pengen punya PT sendiri. Oke, saya pengen bangun kantor agent nih. Yes, Anda boleh langsung online di Kemenkumham yang mulai perusahaan perorangan. Oke. Klik daftar sono, ketek, Anda akan mendapat nomor induk berusaha. Oh. Tapi nomor induk berusaha Anda harus nomor induk berusaha real estate broker property Oke. ada. Itu 68200 nomornya NIB-nya. Luar biasa Pak ya. Nah, itu kita tuh sah diakui pemerintah. Jadi untuk usaha nama broker properti ada. Nah, Bapak klik itu, kemudian Bapak akan langsung mendapat
aktenya Oke. dari pengakuan dari pemerintahnya. Oke. Baru Kemudian Anda didaftarkan. juga biasanya juga pajaknya sekalian NPWP Anda Oke, keluar. itu pasti. Iya, itu jadi satu paket tuh dari Kemenkumham. Dapat itu Anda silakan daftar ke kita. Oke, apa lagi Pak selain tetap daftar sebagai itu tadi apa berbadan hukum, apa ada perlu survei gitu dari Nggak RIB? ada. Langsung boleh menjalankan. Jadi kalau Bapak ada sudah kantor standarnya mungkin Pak. memang kantor ada standar kita biasa Pak. Cuman karena keperorangan, Oke. nah itu kan biasa mereka tidak punya kantor. Oke. Ya toh? Rumah nih. Iya, bisa ada dipakai. rumah, ya segala macam. Tapi biasanya kita minta mereka satu co-working space lah, mereka cari tempat. Oke, berarti kalau kasih merek nih boleh nggak? Boleh, pribadi. Misalnya nih saya Pak Raffi nih. Raffi Property, misalnya. boleh dong? aja, boleh. Oke, Tapi saya- yang jelas kan alamat Anda jelas, Oke. NPWP Anda jelas, Oke. keanggotaan Anda jelas. Nah, kemudian Anda harus sertifikasi Anda. Oke. Sertifikasi RIB itu. REB 1. Ya. Untuk pelatihan bahwa Anda adalah seorang yang Profesional lah. profesional. Oke. Tapi pengakuan diri Anda sebagai broker Oke. itu secara ada Oke. secara pribadi. Itu syaratnya, salah satu Yes, syaratnya juga. itu ada. Itu namanya sertifikasi broker properti Oke. Indonesia, LSPI, BPI. Nah, itu Anda harus ujian sebagai seorang broker. Jadi Karena nggak itu gampang kompetensi. juga ya. Karena kan bukan hanya buka-buka aja, tapi nggak punya kompetensi juga nggak Betul. boleh, ya. Anda harus punya kompetensi bahwa ada orang yang kompeten. Yang meluluskan siapa Pak? Negara itu. Negara. Bukan dari RIB. Bukan. Karena RIB asosiasinya Asosiasi. memfasilitasi. Memfasilitas saja. Tapi Anda akan ujian negara. Sertifikat Anda lambang burung Garuda itu. Jadi nggak main-main tuh, negara kasih kamu, oh Anda orang kompeten di broker properti. Nah itu yang saya, Pak Daniel, ini semua punya sertifikat nasional kita. Dan berlaku nasional itu. Oke. Anda di BSP ya berarti ya? Ya, LSP BPI, Broker Property Indonesia namanya. Nah itu sah itu. Sah. Jadi Anda legalitasnya Anda beres dan Anda kompeten. Iya. Jadi sebenarnya yang ditakuti oleh broker-broker ini memang ketakutan mereka, wah susah Pak buka kantor agent itu katanya. Ternyata kalau saya dengar penjelasan dari Bapak Sekjen ya DPP Indonesia hari ini ternyata nggak susah kok nggak susah. sebenarnya. Jadi yang penting itu udah memenuhi syarat, Yes. bisa langsung didaftarkan ya Betul. Pak. Wah luar biasa informasinya ya Sebenarnya hari ini. sangat dipermudah saat ini pemerintah Pak Jokowi kan sekarang kan bagaimana Ya, membangun pertumbuhan sumber ya. daya manusia Indonesia. Oh, Tapi sumber daya Indonesia yang berkualitas, ya kan? Setuju saya. Nah, yang berkualitas itu dengan kompetensi. Oke. Memang Anda di bisnis ini. Oke, siap. Gitu loh. Kita REB sudah jalan itu sebenarnya sudah lama. Iya. Sebenarnya kita teman-teman semua itu rata-rata sudah punya sertifikat semua kita. Oke. Karena kita ikut ujian semua, kompeten. Ya. Jadi tidak ada yang sulit. Tinggal kita mau rapi apa enggak. Oke. Nah, kita ini asosiasi mendorong supaya teman-teman tuh mau menjadi rapi. Oke. Nah, Dengan tadi ya ikut Prosedur tadi, kemudian kita di asosiasi menaungin semua teman-teman yang ada di bisnis ini. Kita naungin mereka, kita kebersamaan ya. Akhirnya bikin kayak begini, makanya kita DPD itu harus aktif untuk mengadakan edukasi, ya, mengadakan sosialisasi kepada semua masyarakat. Jadi kalau mau transaksi ya pakailah semua broker yang kompeten, Siap. yang punya sertifikat, yang sudah anggota REB. Siap. Gitu. Oke. Wow, hari ini sangat luar biasa, informasinya jelas banget. Ternyata saya kira tadi pembicaraan kita hanya beberapa menit, ternyata panjang juga nih. Wah, saya senang sekali Pak ketemu Bapak Sekjen hari ini, dan ini buat materi juga nih buat teman-teman baik broker atau mau buka usaha Pak ya. Di Ya. dalam ini berarti masuk UMKM ya. Iya, kalau istilahnya UMKM, padahal Iya. kita broker bukan UMKM. Ikut mensukseskan programnya Bapak Betul. Jokowi ya. Ini Pak Jokowi. Ya, demikian Pak. Terima kasih kasih banyak. loh. Makasih Ya, banyak Pak. silakan. Ya, demikian. Kami dari Media Properti, saya Bung Raffi, salam closing. Ya Pak. Thank you. Thank you Pak. Makasih. Makasih Pak.